Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ketemu lagi dengan Bapak Kepala Desa Mandar Mekar, mungkin juga yang mengadakan acara tersebut rangka pengobatan gratis untuk masyarakat Desa Mandar Mekar dan sekitar. Mungkin saat ini sedikit pertanyaan ya buat Bapak Kepala Desa. Pak Ku kan mungkin hampir setiap tahun yang mengadakan apa itu pengobatan gratis untuk warga Desa Mandar Mekar itu dalam ceritanya ataupun perjalanannya gimana gitu Pak Ku? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Lujeng Enjing, Kang Roni. Alhamdulillah saya memang betul selama beberapa tahun ini selalu mengadakan kesehatan gratis. Dimana kenapa latar belakang terciptanya atau terwujudnya atau terselenggaranya ya, pengobatan gratis ini dilatar belakangi karena memang khusus di pelosok-pelosok ya, terutama di desa yang saya pimpin hari ini, memang kesadaran akan hidup sehat itu masih jauh Karoni ya, jadi harus banyak diedukasi terutama. Ya, Akan tetapi untuk orang-orang yang sudah terlanjur sakit, ini tidak cukup juga hanya mengedukasi gitu, karena memang harus ada tindakan. Iya ya. betul. Jadi dasar pemikirannya adalah definisi pembangunan bukan hanya sekedar membangun rabat beton Kang Roni ya, membangun jalan, membangun gedung. Nah, termasuk membangun sumber daya manusia. Iya betul. Ya, bahwa pembangunan itu adalah merencanakan sesuatu yang dianggap kurang baik menjadi lebih baik di segala lini kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan. Dan saya konsentrasi ini karena memang termasuk juga visi misi saya, diantaranya bagaimana membangun pendidikan, membangun kesehatan. Pembangunan pendidikan saya turun sendiri, pembangunan kesehatan saya mencoba berkomunikasi dengan beberapa relasi di kota gitu kan, LSM, Ormas gitu kan, terus para relawan di bidang kesehatan, dan alhamdulillah match dengan pemikiran dan siap untuk turun dengan tanpa berpikir istilahnya mungkin anggaran dari mana, Iya. Pembiayaan dari mana, karena biasanya kalaupun misalkan terjadinya hal yang gratis-gratis itu biasanya Kang Roni pasti di belakangnya ada sponsor kan, pasti gitu. Tapi insya Allah di sini kami berhubungan atau bermitra baik dengan relawan yang betul-betul murni kemanusiaan gitu kan. Jadi alhamdulillah Kang Roni latar belakang pemikirannya adalah pembangunan di segala lini kehidupan, termasuk konsentrasi saya adalah kesehatan, pendidikan diantaranya. Dan memang di pelosok itu hari ini tuh banyak yang belum tersampaikan sebetulnya. Dimanapun ya, maaf sekali, tenaga kesehatan dibayar oleh negara Kang Roni ya. Puskesmas, rumah sakit pemerintah dibangun oleh uang rakyat, artinya kan dari pajak diantaranya ya. Obat-obatan dibeli, tapi saat masyarakat membutuhkan tenaga kesehatan atau misalkan pertolongan daripada nakes itu, ya sebagian kan tetap aja harus bayar Kang Roni. Iya. Ini banyak diantaranya, punten ya. Kalau untuk di masyarakat itu banyak yang sebetulnya akhirnya enggan untuk berobat gitu, karena memang merasa bahwa tetap ke puskesmas bayar, kapus tuh bayar misalnya. Iya. Ngageroan mantri mayar, ngageroan bidan mayar dan sebagainya. Nah itu barangkali ini juga mohon ya kepada Menteri Kesehatan, ini mindset bahwa bagaimana gitu mengingatkan juga kepada para tenaga kesehatan agar betul-betul, karena mereka memang sudah ditugaskan untuk membina ya, untuk bukan hanya nyuntik Kang Roni ya, bukan hanya misalkan korektif saat masyarakat itu sakit ya, tapi bagaimana caranya agar masyarakat itu tidak terkena atau tidak terpapar atau tidak menjadi sakit. Nah itu kan mindsetnya harus diperbaiki, makanya nakes itu harus datang ke pengajian, harus sering sosialisasi, bukan hanya sekedar kalau yang sosialisasi itu ada anggarannya misalkan kan, harus ada ini ya, di lingkungan masyarakat itu kan suka ada pengajian mingguan, pengajian bulanan, itu sarana untuk menyampaikan bagaimana agar hidup itu sehat. Dan ketika pun misalkan ada yang sakit,
diharapkan untuk betul-betul gitu kan sesuai dengan tupoksi ya dari pemerintah yang saudara-saudara dan teman-teman itu kan sudah digaji, sudah diberikan tenaga apa alat-alatnya, bahkan kendaraannya, motornya itu kan plat merah kan Roni. Iya, oh. Plat merah itu tuh cirina itu teh getih rakyat kan Roni. Ya itu harusnya di situ ada kesadaran lebih gitu kan bahwa jangan masih berpikir kadang rebutan pasien gitu kan karena ini adalah lapak saya dan sebagainya. Itu coba bagaimana memainten atau mengkondisikan atau mengedukasi gitu ya, terutama di dinas-dinas kesehatan dari Kementerian Kesehatan agar betul-betul petugas kesehatan itu memang menjaga masyarakat agar tetap sehat. Jadi harus selalu ada edukasi tentang kesehatan kepada masyarakat. Betul, itu edukasi juga. Terus bagaimana agar masyarakat itu, contoh kan sekarang gini kan Roni punten ya. Sekarang itu maaf ya jajanan, makanan gitu kan, jajanan anak-anak dan sebagainya. Ya bagaimana tidak sakit kan Roni? Banyak yang misalkan pemanisnya itu buatan ya. Pakai apa istilah saharin gitu. Terus sekarang bumbu-bumbu lihat aja di jajanan-jajanan ya. Mau itu yang sifatnya pabrikan atau itu kan selalu pasti menyertakan bumbu-bumbu yang barangkali secara kesehatan itu sebetulnya yang di sini juga maaf ya Badan POM gitu ya. Terus itu sejauh mana gitu menjaga ya, melindungi rakyatnya gitu. Ya bagaimana tidak banyak yang sakit kan Roni. Nah sekarang kalau bisa beredar di masyarakat berarti ada izin kan Roni. Oh iya, benar nggak? Benar. Ya berarti ini harus sinkron ya, BPOM Kementerian Kesehatan dan sebagainya. Nah kalau saya mah tenaganya kecil kan Roni, hanya kepala desa ya, itu juga barangkali alhamdulillah ketemu misalkan kolega-kolega atau teman-teman yang satu pikiran bagaimana membaktikan diri kepada negara gitu kan, kepada masyarakat sama sekali tanpa berpikir di sini ada keuntungan, ada profit atau ada yang endorse, nggak ada di sini kan Roni. Bahkan ya kan kalau maaf ya kalau disebut gratis itu untuk masyarakatnya. Kalau kita mah kan nggak mungkin nggak mungkin kan kalau misalnya ada tenaga, ada mungkin persiapannya nanti harus. Tapi intinya bagaimana saya memohon ya kepada terutama Kementerian Kesehatan, BPOM gitu kan, tolonglah diatensi gitu ya. Bahwa satu, saya ingatkan lagi, tenaga kesehatan yang turun di lapangan itu harus diedukasi tentang bagaimana bahwa saudara itu adalah tupoksinya memang. Jadi bukan turun ke bawah itu akhirnya berbisnis lagi gitu kan Roni. Maaf ya, satu kali nyuntik berapa satu kali ini cobalah itu juga dihindari. Karena yang setahu saya kan 1,5 miliar itu ada dana anggaran untuk puskesmas. Itu JKN dari pusat kan Roni. Itu rata-rata. Berarti puskesmas tingkat kecamatan gitu? Iya. Tingkat kecamatan itu 1,5 miliar. Terus dari APBD kan ada yang 1,4 gitu kan. Nah, jadi anggaplah rata-rata 3 miliar kurang itu kan untuk operasional, termasuk di sananya kan untuk obat. Jadi tolonglah maaf ya, saya maaf bahwa itu adalah harus dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat. Ya tolonglah kepada semuanya, makin nurani gitu kan, bahwa kita sudah digaji pemerintah, fasilitasnya bangunannya sudah diinikan, alat-alatnya sudah dibelikan oleh pemerintah, mobilnya, motornya sudah disediakan oleh pemerintah, bahkan bensinnya, transportasinya sudah ada anggarannya misalkan gitu. Tolonglah ke masyarakat itu bagaimana cara melayani dengan baik itu sesuai dengan memang yang diperintahkan, sehingga masyarakat itu warga negara Republik Indonesia itu merasakan Kang Roni ya. Jadi kayak bahasa Undang-Undang 1945 bahwa setiap masyarakat atau setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Itu saya pengen dohir gitu Kang Roni. Saya pengen itu tercipta gitu, bukan hanya sekedar slogan-slogan saja gitu Kang Roni. Nah, itu makanya itu mungkin sepintas atau sebagian latar belakang saya kenapa saya sering mengadakan pengobatan gratis. Mungkin di sini siapa aja sih Poku yang terlibat gitu ya, dalam artian ikut serta untuk melaksanakan pengobatan gratis ini gitu Poku. Baik Kang Roni, saya kadang waktu awal saya ke Mandala Mekar ya, saya bekerja sama dengan Yayasan Bagda Jabar dulu ya, alhamdulillah dengan beberapa konsentrasi. Terus
dengan komunitas Grand Mac Indonesia waktu itu kan. Yang dulu pernah kesini ya? Ya, jadi alhamdulillah sampai bisa bangun MCK, gitu kan. Waktu itu di samping juga memperbaiki masjid, terus pengobatan gratis ya. Nah, membeli obat. Nah, sekarang alhamdulillah saya juga karena mungkin saya di kota ya, ya pernah jadilah saya juga sekjen Sundawani waktu itu. Jadi kawan-kawan Sundawani support gitu kan. Akhirnya beberapa dokter yang bisa dihubungi, siapa yang siap hari ini gitu kan. Di antaranya dengan homeopati, dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karoni. Oh, ada ya? Ada. Ini Dinas Kesehatan termasuk dari Palang Merah Indonesia, Kabupaten Tasikmalaya. Dan itu juga saya terus edukasi di masyarakat bahwa kalau mendonorkan darah itu bukan sekedar kita mendermakan kepada saudara-saudara kita yang sedang sangat membutuhkan, tapi juga sebenarnya menjaga kesehatan kita juga, Kang Roni. Kan darah kita akan selalu baru, ya. Betul. Terus kan ada pemeriksaan, Kang Roni. Nanti kalau punten ya maaf darah kita itu ada sesuatu, kedetek, Kang Roni. Dan kalau misalkan ternyata ada penyakit, kan tidak boleh diambil. Iya. Artinya itu multifungsi, artinya banyak efek positif saat kita gitu kan berniat mendermakan. Di sisi lain juga kita sebenarnya akhirnya sedang menjaga kesehatan kita. Terus tuh jenis pengobatan apa saja sih yang bisa dilakukan di sini gitu untuk saat ini? Nah, saya dari kemarin juga saya bekerja sama juga dengan dokter yang biasa ya menggunakan obat kimia ya. Terus kalau sekarang kebetulan di minggu ini pengobatan homeopati itu memakai pola atau istilahnya itu ini masuknya herbal. Jadi kita juga barangkali lebih jauh lagi mengedukasi bagaimana mengobati itu bukan hanya menghilangkan sakit sejenak gitu ya. Tapi ini mengobati gitu, bagaimana agar si keluhan atau penyakitnya itu atau lukanya itu benar-benar sembuh gitu ya. Jadi intinya dari saya Kang Roni, mudah-mudahan ini jadi bukan hanya sekedar mengobati seseorang yang sedang sakit agar mau sembuh, tapi bagaimana juga agar orang-orang itu tidak mengalami sakitnya, yaitu dengan memakai obat-obatan herbal. Kalau hari ini temanya begitu, Kang Roni. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Ku ya. Terima kasih nih Pak Ku atas waktunya. Sama-sama. Dan udah menyempatkan waktunya gitu ya, ngobrol sebentar gitu ya. Ya. Mungkin segitu aja dulu Pak Ku ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berpaculah dengan cepat. Berpaculah dengan cepat. Berpikir dengan cerdas. Melangkah lebih luas. Untuk jadi yang terdepan. Kita bangsa Indonesia. Kaya alam budaya. Harusnya disyukuri. Dengan terus berbakti. Desaku pemenang. Itulah tujuan. Desa yang mandiri. Itu jadi bukti.